Shalom. Kurang semangat, shalom. Kurang semangat, shalom. Wah, puji Tuhan, beri tepuk tangan buat kita sekalian. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian hari ini. Sejak berapa waktu yang lalu ada 3 pertanyaan yang tabu untuk ditanya. 1, udah nikah belum? Tabu ditanya. Atau pertanyaan turunannya seperti udah berkeluarga belum? Statusnya apa? Itu pertanyaan yang seringkali tabu ya. Jadi saudara kalau belum nikah ditanya, udah berkeluarga belum? Jawabnya udah. Oh ya? Iya, papa mama aku, itu keluargaku. Kamu statusnya apa? Pelajar. 1, udah nikah belum? Pertanyaan kedua yang tabu ditanyakan itu adalah, kapan punya anak? Karena barangkali sebagian orang gak gampang punya anak atau gak mau punya anak. Pertanyaan tabu yang ketiga, udah berapa bulan? Padahal dia gak hamil. Mau jawabnya gimana? Berapa bulan? Nih, bakmi, lomi, nasi uduk, soto. Pertanyaan 3. Tapi hari ini ada pertanyaan keempat yang tabu ditanyakan. Kalau dulu kita lihat kemana ibu-ibu sama anak kecil jalan, kita boleh tanya, bapaknya mana? Sekarang itu tabu ditanyakan. Tanya, bapaknya mana? Bingung ibunya, lalu ibunya jawab gini misalnya. Saya gak tahu bapaknya yang mana. Ya udah ya, yuk dadah. Gitu ya. Atau dia jawab, bapaknya mana? Bapaknya sih ada, kebapaannya yang gak ada. Saya Denny Gamadi, kita akan bicara Kingdom Values hari ini, The Fatherless Generation. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita ada di zaman dimana kita ngebahas sebulan ini tentang value. Kita bahas soal forgiveness sudah, mercy sudah, justice sudah. Tapi ada satu value yang kita akan bicara hari ini, yaitu discipleship. Impacting the fatherless generation. Karena begitu, barangkali bapaknya mah ada itu kan ya, kebapaannya yang gak ada. Hari ini depan kita ada namanya budaya gombal versus pembapaan yang sejati. Sebelumnya tolong teteh-teteh duduknya munduran ya, soalnya cantiknya kelewatan. Abang-abang mah gak usah mundur duduknya. Budaya gombal tuh berbunyi kadang begitu kan, panggil saja saya Tokopedia. Karena buat kamu selalu ada dan selalu bisa. Bapak-bapak diem aja. Apa bedanya kamu sama jam 12 siang? Kalau jam 12 siang itu kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Aku rela ikut lomba lari keliling dunia. Asal kamu garis finishnya. Cukurukuk ya. Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kantor kelurahan dulu. Minta surat keterangan tidak mampu. Sadis. Aku mencintaimu setiap hari. Wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada gak orang gak gombal sepanjang minggu? Ada. Coba saudara sebut hari apa? Dari pertama. Aku senantiasa mencintaimu. Terus? Selasa dunia milik berdua di dekatmu. Terus? Yang yakin dong, ngegombal itu mesti pede. Terus? Aku tak pernah ragu-ragu memilih cintamu. Chemistry di antara kita berdua semakin lama semakin menjadi. Cuma kamu satu-satunya yang ada di hatiku. Udah tadi ya. Terus? Nah kalau Sabtu itu lagu. Kamulah Sabtu-Sabtunya. Ternyata yang mengerti aku. Terus? Minggu libur ibadah kita di sini. Ya kan ya, maksudnya tiap hari gombal, dosa amat kita. Gombal. Kenapa kita udah tahu itu gombal, tapi orang tetap jatuh hati pada gombalan? Karena mungkin meskipun mereka tahu itu cuma hanya rayuan, tapi itu hal terbaik yang pernah mereka terima. Tahu itu gombal, tahu ini cuma omong-omong rayu doang, tapi itu hal terbaik yang mereka pernah terima. Kenapa? Di dunia ini setidaknya yang terdaftar, ada banyak yang tidak terhitung, 24 juta anak, bukan orang dewasa, hidup di keluarga yang tidak ada ayahnya di rumah. Nggak ada di rumah ayahnya itu. Dan Indonesia
disebut sebagai salah satu negara fatherless di dunia. Indonesia. Bahkan ada yang bilang Indonesia fatherless country ini menjadi nomor 3 di dunia. Tapi ada artikel di Kumparan bilang, oh enggak ada datanya Indonesia itu negara nomor 3 fatherless. Tapi begini, di dunia ada 195 negara. Indonesia itu ranking 11 usia hubungan seks anak paling muda. Nomor 11 kita. Kita negara yang beragama. Dari 195, kita urutan 11 usia paling dini anak-anak itu berhubungan seks. Nah sekarang kalau anak berhubungan seks, maaf, dia kemudian mengandung, hamil, dan kita negara beragama, kita nggak aborsi. Kalau di negara lain mungkin gampang, kita bunuh aja. Di Indonesia mau aborsi takut. Yang mau diaborsi bayi kadang mamanya ikut mati. Karena dukun beranaknya kurang pas, bisa aborsi, dukun aborsinya kurang canggih di sini. Nggak berani, atau nggak takut dosa. Akhirnya anak itu lahir, tapi dalam keluarga yang barangkali kemungkinan besar fatherless di sini. Nah saudara, ada satu video tentang ayah yang ketahuan mencuri, digebukin masa. Tapi yang beda dari video ini, saudara lihat, di samping ayah digebukin, itu ada anaknya yang ngeliat itu. Coba diputar video itu, kita lihat si anak ngomong apa tuh, waktu bapaknya tuh ketahuan nyolong. Jangan tinggalkan aku, ayah. Jangan tinggalkan aku, ayah. Tolong aku, ayah. Tolong aku, ayah. Tolong. Bapaknya maaf ya, udah sampai nggak pakai celana kan, karena dihakimi masa. Tapi anaknya di situ yang ngelihat bapaknya ditelanjangin masa, digebukin, nangis, jangan tinggalin aku, ayah. Nah itu barangkali itu tangisan berapa juta anak Indonesia yang melihat bapaknya walk away dari keluarganya. Jadi keluarga yang disfungsi. Dan akibatnya panjang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. A fatherless girl thinks that all things are possible and nothing is safe. Seorang anak perempuan yang tidak punya ayah berpikir segala sesuatu mungkin terjadi. Termasuk hal yang paling mengerikan lah kalau dia pikir papa biologisku saja bisa meninggalkan aku. Maka segala hal yang mengerikan di hidup ini mungkin terjadi. Dan dia belajar itu dari usia sangat dini. Kalau bapakku aja bisa ninggalin aku. Apalagi semua orang di dunia ini. Yang jauh lebih jahat itu bisa terjadi. And nothing is safe. Nggak ada yang aman. Buat anak perempuan, bapak adalah the first love. Cinta yang pertama. Buat anak laki, bapak adalah the hero. Nah sekarang kalau dua itu nggak ada, hasilnya mengerikan. Bahkan katanya 63% orang anak usia youth suicidal, bunuh diri. Banyak kasus, banyak penyebab. Tapi ternyata diselidiki 63% itu dari keluarga yang fatherless. Nggak punya ayah di rumahnya. Terus 70% ini gede sekali ya angkanya ya. 70% anak remaja putri yang hamil di luar nikah. Ada dari keluarga yang fatherless. Dan saya maksud fatherless, barangkali bapaknya walk away dari family keluar, atau bapaknya mah ada, kebapaannya yang gak ada. Orangnya gak ada, disfungsi. Oleh sebab itu dalam kingdom value hari ini, apa value kerajaan sorga yang dihadirkan? Yaitu ini, become the father and mother we have always wanted to have for this generation. Jadilah ayah, jadilah ibu yang kita selalu pengen punya bagi generasi ini. Itulah discipleship. Nah, firman Tuhan dari Mazmur 78 ini merupakan satu mazmur historis yang terpanjang. Mazmur genrenya ada mazmur kerajaan sorga, mazmur pujian, mazmur ratapan, mazmur kutukan, mazmur ziarah. Ada satu mazmur jenisnya itu mazmur histori, isinya itu sejarah. Dan Mazmur 78 itu mazmur sejarah terpanjang, 72 ayat isinya. Kita lihat mazmur ini tuh bicara tentang apa? Isi sejarahnya ternyata isinya kegagalan nenek moyang yang di-list. Kalau kita punya buku kronologi nenek moyang kita, barangkali kita tahu nenek moyangku seorang pelaut. Dia berhasil menaklukkan Sulawesi. Terus turun, dia adalah sultan. Ini adalah turunan segala bangsawan. Hal-hal yang membanggakan. Tapi Mazmur 78 isinya kumpulan list kegagalan nenek moyang. Kegagalan dari masa ke masa. Yuk kita baca sama-sama.
Karena kalau kita baca bersuara, itu apa yang kita baca lebih masuk ke otak kita. Jadi pas kita ngomong juga keluar, itu ayat ini lebih masuk, kita jadi lebih ingat. Oke, kita baca sama-sama. Dari ayat 1 ya, 2, 3. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk mengajar pengajaranku. Hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Selalu Alkitab kita ini beda dari banyak buku sejarah yang hanya mencatat kebaikan rajanya. Ini semua isinya tuh kejatuhan-kejatuhan orang Israel. Kalau ini sebuah sejarah ya, isinya itu semua failures yang sama, yang diulang. Makanya Aldous Huxley pernah berkata, pelajaran terpenting dari sejarah yang dapat manusia petik adalah manusia tidak belajar dari sejarah. Terus terjadi. Nah yang menarik di sini ada 2 bagian dari Mazmur 78. Setiap bagian itu isinya yaitu kegagalan, kejatuhan, dosa, tapi selalu ditutup dengan the story of God's mercy. Contohnya ayat 39 itu ya, habis jatuh nenek moyang kita, meskipun udah dituntun pakai tiang awan, tiang api, gunung batu dibelah jadi air keluar dari bukit batu, tapi tetap terus berdosa, memberontak, mencobai Allah dalam hati mereka terus sampai kena hukuman. Tapi di setiap endingnya itu begini, tetapi Tuhan bersifat penyayang. Dan mengampuni kesalahan mereka. Ujungnya selalu berita yang heartwarming. Anugerah diberikan di sini. Banyak kali dia menahan murkanya. Dan dia tidak membangkitkan segenap amarahnya. Dia ingat bahwa manusia itu daging. Angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Terus part 2 isinya gitu lagi. Wah kejatuhan orang Israel. Tapi di ujungnya ayat 72 adalah with upright heart he shepherd them. Di tengah kegagalan, dia Tuhan menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka. Mazmur 78 ditulis dengan tujuan mengingatkan generasi berikutnya. Nenek moyang kamu tuh jatuh, gagal, mengecewakan Tuhan. Tapi kemudian menulis juga dengan tujuan menghangatkan pembacanya generasi berikutnya tentang unending love of God. Jadi tujuan 78 tuh begitu. Orang tua ingat tugas, ceritain kepada anakmu 2 hal. 1 kejatuhan kita, kebobrokan kita. Dan kedua, gimana ada unfailing love of God. Itu yang terus diceritakan turun-temurun. Ada beberapa kata kunci untuk kita telah sedikit Mazmur 78 ini sebelum kita lihat. Pertama adalah yang diulang-ulang nenek moyang. Nenek moyang dalam bahasa Ibraninya Av itu fathers, ayah. Jadi di sini diingetin bahwa dalam tradisi patriark zaman dulu, ayah memiliki tanggung jawab mengajar anak. Siapa di sini yang di rumah diajar sama mamanya? Ada yang diajar sama bapaknya? Oke. Nah kalau patriark sejati, tugas bapak tuh ngajar anak. Kita nih patriark separo-paro. Bapak yang berkuasa tapi ngajar anak tugas mama. Di sini bapak bertanggung jawab ngajar. Terutama kewajiban karya Allah. Jadi apa pelajaran buat anak? Who is God? Who is man? And what's the covenant between them? Itu tugas bapak.
Kata Mazmur 78 ya. Tugas Bapak ngajar anak. Who is God? Who is man? And what is the covenant? Apa perjanjian antara Allah dan manusia itu? Bukan cuma what's the relationship? Oh, the loving. What's the covenant? Kita terikat dengan hubungan perjanjian darah sama Tuhan. Oke, itu yang mengubah segalanya. Nah, fathers ini ada kewajiban untuk passing the baton, dilanjutin. Kita punya pengalaman kayak usaha keluarga lah, tapi ini iman keluarga. Dilanjutin kepada generasi berikutnya. Juga isinya warning kepada next generation untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Katakan pada anak kita, nak, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang baru masih banyak. Bukan gitu ya. Ini kesalahan bapak begini, lu jangan ulangi lagi kesalahan kita. Kita udah pernah pahit ngalamin semua. Selain fathers, kata yang diulang di sini adalah generation atau children atau anak. Sejarah keselamatan Allah dan kegagalan dari masa ke masa mesti diajarkan kepada generasi berikutnya. Supaya anak belajar dari masa lalu. Ini yang seringkali gak terjadi, makanya anak ngulangin kesalahan bapaknya. Terus mamanya bilang, lu gak beda sama bapak lu. Emang bapak gue gimana? Bapak lu gak pernah ngomong. Enggak, memang gak beda sama bapak lu. Gak pernah ngomong ya, gak mau ngajarin. Jangan ngulang lagi. Pelajaran terpentingnya adalah itu, manusia gak belajar sejarah. Ajarkan kepada anak tentang kebesaran Tuhan. How great is our God. Siapa dia, kebesaran dan kesetiaan Tuhan in the midst of our failure. Itu yang diceritain ke mereka. Kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan di tengah kegagalan kita. Isinya menurut Mazmur 78. Nah, oleh karena itu practically-nya ada 3 F dalam discipleship kepada orang-orang di generasi yang fatherless ini. 1, firm discipleship is more important than momentary emotional damage. Bukan ya, emotional experience. Firm discipleship is more important than emotional experience. Kita pengen penyembahan itu berasa naik, berasa ngangkat, berasa disentuh. Bagus. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu adalah discipleship yang memang kokoh. Fondasi isinya itu di situ diajarin. Perasaan membuncah karena wah dekat sama Tuhan. Kita diterima di home kita. Ada mujizat, ngangkat ibadah itu bagus, berguna. Kita butuh itu. Itu substansial. Tapi tidak dapat menggantikan fondasi dasar dari informasi. Itulah kenapa kitab Mazmur, kitab yang paling syarat dengan perasaan, tidak pernah meninggalkan pentingnya informasi. Jadi soal informasi juga kaya banget di Mazmur nih. Gak cuma kagak ada isinya nih Mazmur diulang-ulang doang, paralelisme. Emang, tapi penuh informasinya tuh tidak boleh ditinggalkan. Nah, makanya kita kepada keluarga juga begitu ya. Nah, karena waktu kita mau ngebentuk orang gitu ya. Pemuritan itu ngebentuk orang tentang a certain kind of person. Kata Ed Munchen. Ada hasil, ada karakter yang dibentuk. Person, what kind of person? Yang radically committed. Punya komitmen dalam hatinya. To a certain kind of purpose. Punya tujuan yang mau dicapai. Who through a certain kind of process reproduce a certain kind of product. Jadi di situ ada a certain kind of person, purpose, process, product. Artinya discipleship bukan cuma kita fun ya, kumpul ya, makan ya, ngobrol ya, pulang ya. Enggak. Tapi ada proses transfer informasi, ada mengisi mereka. Terutama di tempat yang dunia, barangkali yang banyak ayah yang tidak hadir, disfungsi, fatherless. Yang kedua, F yang kedua. Pertama tadi kan firm discipleship gak bisa menggantikan atau lebih penting daripada momentary emotional experience. F yang kedua, everything is all about God. Ujungnya semua baliknya ke Tuhan lagi. Semua baliknya ke Tuhan lagi. The hero of the story is God. Bukan Abraham, bukan Musa, bukan Daud. Mereka adalah broken people yang dipilih dan dipakai Allah untuk tujuan hati Allah, bukan tujuan mereka. Semua yang terjadi di sini, kisah ini masuk 78, ujung-ujungnya apa? Ini bukan tentang orang Israel. Mereka kalah, mereka jahat, mereka dipilih. Tapi ujung Tuhan menarik mereka kembali. Tuhan beranugerah pada mereka. Akhirnya ketika kita menjadi orang tua, yang punya orang tua yang tidak sempurna, kita juga bisa berkata, this is not about my parents. Tapi bagaimana Tuhan memilih mereka, papa mamaku, atau bahkan papa yang aku tidak pernah ketemu, untuk membesarkan aku.
untuk menunjukkan betapa manusia itu broken. Tapi ada mercy of God di setiap langkah hidupku sampai aku dewasa. Orang tuaku adalah object lessons. Pendahulu kita yang gagal tapi menerima anugerah. Saudara pernah punya orang tua yang saudara lihat gagal banget nih bapak gua. Kacau hidupnya. Hidup lagi. Sukses lagi. Tetap dapat orderan lagi. Ini orang itu jahat loh. Benci sekali. Mengajarkan kita, mereka object lessons yang Tuhan pakai dan Tuhan berikan mercy. Begitu juga dengan kita. Oke. Dan prinsip yang ketiga. Failure story teaches more than success story. Jadi yang pertama, firm discipleship. Yang kedua, everything is all about God. Yang ketiga, failure story teaches more than success story. Hari ini kita dengar banyak testimoni berhasil. Semua produk ada testimoni. Seminar keuangan ada testimoni. Tapi failure story itu warms and warns in the same time. Itu menghangatkan kita, bahwa kita ini juga failing in one way or another. Dan di warning kita, tapi juga dihangatkan kita bahwa ada anugerah Tuhan yang membawa kita tetap ada kesempatan, ada second chance buat kita. It's a bold warning to all coming generation. Ingat bapakmu pernah salah dan pernah babak belur juga. Ada hal yang mesti kamu pelajarin. Di sisi lain ada God's abundant grace. Tetap dipelihara Tuhan. Tetap kita gak sampai minta-minta. Tetap ada pintu rumah dibukain kepada orang yang tidak layak. Itulah karakter Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apa? Dia merciful. Dia mengampuni. Dia justice. Jadi waktu kita ada dimanapun berkumpul dan segala macam. Value discipleship itu begini. Kita bukan cuma kumpul buat fun. Oh ya seneng ya ngobrol ya. Oh lu gimana lu? Wah, ketawa-tawa. Tapi bapailah anak-anak itu. Ibuilah anak-anak itu. Jadilah figur bapak dan ibu seperti bapamu yang di surga. Why? Because God is the father of fatherless generation. Dialah bapak buat orang-orang yang fatherless itu. Nah, tapi memuridkan, fathering, mengibui orang lain juga gak boleh sembarangan. Butuh skill, kalau gak bisa toksik, bener gak? Sini lu gue bapain aja. Terus tahu-tahu kita beracun, kita abusive, bahaya sekali. Kayak orang bilang, mending gue gak punya bapak ya. Daripada punya bapak yang begitu abusive padaku. Bener kan? Mending kita nih in a no relationship, ketimbang in a bad relationship. Setuju gak? Iya dong. Mending kita no relationship ketimbang in relationship tapi bad. Mending gue fatherless daripada gue punya father tapi abusive. Sama, waktu kita muridin orang lain, kita bilang, wah saya punya hati untuk memuridkan kalian. Hati-hati, kita juga bisa jadi toksik buat mereka. Kenapa? Karena papa mama kita menyisakan luka di hati kita. Kita jadi a certain kind of people yang kita muridin orang lain dan bisa salah. Jadi berhati-hati dalam melakukannya. Setidaknya misalnya kita beralih dari yang kiri pindah ke yang kanan. Alih-alih mengandalkan pengalaman, dalami curiosity. Pengalaman tuh gini, kita besuk orang di tempat sakit gitu. Lu sakit apa? Sakit ini kak. Oh, nih pakai dokter ini nih, bagus. Pengalaman anak gue tiga-tiganya pakai dokter ini. Sehat-sehat semua. Kamu dokter siapa? Dokter Anu kak. Hah? Dokter itu? Emang kakak pernah sama dia? Dulu teman gue juga sama dokter itu. Gimana keadaannya teman kakak? Mati. Pengalaman saya, nih pakai obat herbal ini. Teman kakak pakai herbal ini hidup ya kak ya? Oh hidup ya, kita semua pakai pengalaman saya. Pengalaman tidak kompatibel. Data yang dia kasih nggak cukup untuk kita menarik kesimpulan. Kita pakai pengalaman. Hati-hati karena bisa salah. Mendingan dalam membapai mengibui, jadilah orang yang curious. Emang karena kita seneng denger cerita dia. Kita denger, pingin tahu. Nama jurusnya adalah ha-ho. Kak, aku udah lama nih ribut sama pasanganku. Bahkan udah 3 minggu ini kita pisah kamar loh kak. Hah? Dan katanya kak, pasanganku itu dia mulai dekat sama orang lain di kantor kak. Oh. Aduh aku udah coba segala cara kak, aku udah baca buku, aku udah dengerin khotbah. Aku gak bisa menangin hati pasanganku kayak dulu lagi kak. Aduh apa aku mending balik ke rumah orang tuaku aja ya kak ya. Hah? Nah gitu aja terus saudara tuh. Nama jurusnya apa?
Apa? Lakukanlah. It works. Ya gitu lebih bagus. Karena barangkali dia itu udah capek sama segala macam nasihat gitu loh. TikTok, Instagram nasihat mulu. 3 cara, 5 cara. Klik di sini begitu. Kadang yang kita nggak ada tuh orang yang dengar dengan tulus. Karena mendengarkan lebih capek daripada ngomong. Amin. Saya ngomong capek. Bapak Ibu duduk di sini ngedengerin capek. Saya lihat mukanya tuh. Ada yang kakinya goyang terus. Kakinya diem, palanya goyang terus. Capek saudara, saya tahu. Udah legal buka handphonenya, puji Tuhan kan. Curiosity is something expensive that we can give. A gift of friendship. A gift of presence. Because our God is Immanuel. God who is present with man. Itu hadiahnya. Curiosity. Jadi jurusnya apa? Gitu aja terus. Lebih aman. Yang kedua, single fighter versus community. Nah, jadi kita bisa membapai ibu itu bareng dong. Kalau kita sendiri dong, bini kita nggak ikut, laki kita nggak ikut, bisa beda ceritanya. Bareng satu community kita perhatiin. Ada orang yang fatherless. Di ruangan ini sekian persen Anda fatherless kok. Di ruangan ini sekian persen kita disfungsi di keluarga kok. Iya kan? We look good. We try to look good. We have a family problem. Apalagi kelompok komunitas kita ada. Tapi gimana fathering itu, memuridkan itu, jangan single fighter. Bahaya. Bahaya apa? Ngomongan gua bisa salah. Standar gua nggak bisa dipakai. Mending komunitas sama-sama. Nah di situ lihat tuh, oh ada pandangan layak pandangan. Jadi lebih aman kita geraknya. 3, dari troubleshooting jadi persahabatan. Bukan intinya nih gini. Kayak dulu saya pernah nanya ke seorang bapak pendeta tua. Pak, tolong angkat saya jadi anak rohani Bapak. Bilang, Den, saya gak pernah punya anak rohani. Tolong muridkin saya suhu. Aduh, saya gak ngerti apa tuh pemuritan gini aja deh. Kamu punya pertanyaan apa saya jawab. Saya taunya silat. Lu beli, gue jual. Jadi cuman troubleshooting. Ini saya punya masalah, dia kasih jawaban. Iya kalau kena, kan sekarang kompleks masalah itu ya. Jadi lebih baik apa? Kasih persahabatan. Bukan teori 1, 2, 3, tapi kasih kisah. Dulu saya juga pernah punya masalah yang berat dalam pernikahan. Dia sudah cerita, ada kisah. Ada hal baik yang dia bisa petik, atau mungkin ada yang tidak kompatibel, tapi gak apa-apa. Leave it that way. Lebih baik begitu, ketimbang kita itu jadi toxic disciple maker. It happens everywhere, dan gak ada yang lapor. Karena ya korbannya merasa, iya gue yang salah ya, iya gue yang salah ya. Tiap ketemu dia, tiap kali bawaannya capek mulu. Capek, emang gue ini penuh dosa ya. Atau pemurid kita toxic, gitu aja gampangnya ngomong mah. Makanya harus dari ini ya kita pikirin teori kisah. Bukan sekali tembak, tapi perjalanan. Kita bisa sebel orang di kelompok kita, di komunitas kita gak berubah. Iya, yang bisa ngubah orang cuma Roh Kudus. Kita jadi apa? Rekan seperjalanan, ngikutin aja. Gimana prosesnya. Memang berubah gak gampang. Apalagi orang yang fatherless. Kamu mesti percaya dong sama kasih Bapak. Gak ngerasain. Waktu anak pubertas, ya papa sama mama mesti 50-50 hadir. Bapak ada, mama ada rekan ngobrol, bapaknya ngajak kafe. Karena anak itu belajar dari bapak apa sih? Dari ayah kita belajar pede. Orang yang punya ayah tuh yang gak sadar. Dia udah punya puluhan kali confidence. Orang yang secure. Dia punya daya juang. Dia punya motivasi. Oh saudara gak sadar kalau memang saudara dapat ayah yang sempurna. Tapi orang yang gak ada ayah struggle barangkali di area ini kata seorang psikolog. Dari ibu kita dapat apa? How to love. How to care. Emotional. Bayangkan di keluarga disfungsi, ibu mesti jadi ayah dan ibu. Campur. Tapi efeknya di dalam kita. Itulah kenapa berubah itu butuh perjalanan. Ketimbang kita asertif. Menurut saya kamu tuh mesti gini loh. Kamu nih orangnya gini. Asertif itu cepat kasih masukan. Mending bertanya. Daripada kita ngomong, tanya apa yang kamu rasa sih? Apa yang kamu harap? Sekarang gimana? Tanya aja, tanya. Tergoda kita kasih jawaban kan? Disitulah titik kesalahan seorang disciple maker. Kasih jawaban terlalu cepat. Kasih pertanyaan yang menyudutkan kepada jawaban tertentu. Nanya aja. Perubahan dari Tuhan. Firman ini yang ngubahin dia biar dia dapat dari sini. Karena bisa toksik kita. Dan bukan mendikte. Tapi percaya. Karena mendikte bisa bahaya. Kenapa? Ya enggak semua kita bisa ada di situ. Tapi semua kita dipanggil untuk melakukan discipleship. Jadikan semua bangsa murid. Melanjutkan kepada generasi berikutnya di tengah era yang fatherless. So if Jesus is within you,
The kingdom of God is within you, kata Campus Crusade. Kalau Yesus ada dalam hati kita, kemanapun kita pergi, kita itu bawa kerajaan sorga. Saudara masuk kantor, itu bawa kerajaan heaven. Orang di dekat kita ada kerajaan heaven, bukan kerajaan Satan. Orang bisa berasa di situ. Kenapa? Salah satunya kita fathering, kita mothering di situ. So 3 itu saya ulang lagi. Firm discipleship is more important than momentary emotional experience. 2, everything is about God. God is the hero of every story. 3, failure story teaches more than success story. Jadi ajakan saya, saudara-saudara sekalian, di kingdom value yang kali ini kita bicara forgiveness, udah mercy, udah justice, udah become the father and mother. We have always wanted to have for this generation. Sampai kita itu bisa menikmati ketika anak itu udah dewasa, dia jadi sesuatu. Seperti lagu James Blunt yang berjudul Monster. Lagu James Blunt itu bilang begini, Papa sebelum mereka matiin lampu, maksudnya papanya itu meninggal. Aku gak bakal sebutin papa punya salah apa aja, papa punya jasa apa lagi. Waktunya udah lewat. Aku akan bilang good night dan menutup pintu. Aku akan katakan kepadamu sekali lagi, I love you. But the time has gone, bapaknya udah tua. So here it is, ini pesanku. I'm not your son and you're not my father. Maksudnya kita udah sama-sama dewasa. We are just 2 grown men saying goodbye. Kita 2 orang dewasa yang berpisah. Aku bukan lagi seperti anak dan kamu bapakmu, enggak. No need to forgive, no need to forget. Aku gak ada yang mesti aku maafin sama papa. I understand your failure. I know your mistake, you know my mistake. Kita sama-sama orang dewasa di sini. And while you're sleeping, I will try to make you proud. Dan waktu bapak tertidur, dan kemudian atau mati, aku akan berusaha membuat engkau bangga. Don't be afraid. It's my turn to chase the monster away. Waktu kecil bapaknya bilang, ayo tidur. Nggak bisa pak. Matiin lampu ya. Takut, jangan dimatiin. Kan nanti kalau nyala terus gak bisa tidur. Takut. Kamu takut apa? Ini kata teman-teman di bawah ranjang ada monsters. Ya udah, papa temenin ya. Papa usir monsternya supaya kamu bisa tidur tenang. Mau ya? Bapaknya temenin, papanya usir monster. Sekarang anaknya umur 40 tahun. Bapaknya umur 70, 80 tahun. Anaknya bilang, papa tidur. It's my turn to chase the monster away. Nah ini dinyanyiin di sebuah audisi American Idol. Sama satu orang namanya Iam Tongi. Kita dengerin videonya. Hi. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you guys? Very well. So tell us who you are, where you're from. My name is Iam Tongi, and I'm from Kahuku, Hawaii. Iam Tong. Tongi. You pronounce the T's like a D in the Tongan culture. Tong. Yeah. Tong. So tell us about your journey. How did you get here? Well, I grew up in Kahuku, which is on Oahu, and I recently, like 3 years ago, I moved to Seattle. Hey. No, it's not the same, but it's still all right. Well, it's definitely It's not the same. It's all different right, it's all weather. right. Is your family there, or where's your family? Most of my mom's siblings, she has 12 siblings. I have family in Hawaii, but my mom, we all live in Seattle. So And your dad? My dad passed away like a couple of months ago. Sorry, buddy. So That's all right. who got you into music? My dad, he taught me. He's when I was the very reason young. for all this, huh? Yeah. Okay. What's his name? Rodney, Rodney. yeah. I could tell he meant a lot to you. Yeah, Sorry, buddy. I got it, man. What are you gonna do for us? Song. Take your time. It's okay, man. You know, when you love so deeply, you feel so deeply. Yeah. And so what you're just giving us right now is the fact you love that man so much. Okay, Yeah. we're there with you. The song we singing is a song. It's called Monsters by James Blunt. Monsters, okay? Yeah, it's a song dedicating to my dad. All right. You want to take a moment? You all right? Yeah. I'm good. Yeah, you gotta relax a little bit. Oh, before they turn off all the lights,
I won't read you your wrongs or your rights. Time is gone. Oh, I'll tell you goodnight, close the door. I'll tell you I love you once more. Time is gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe a last word. You can feel my hand on your own. 'Cause I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Oh, sorry. That's all right, man. That's all right, man. Terima kasih videonya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hadapan Tuhan dan di depan jemaat Tuhan, apakah saudara perlu melepaskan pengampunan bagi orang yang melahirkan saudara dan membesarkan saudara? Apakah ini satu hal yang sangat susah untuk kita lakukan, yaitu mengampuni papa dan mengampuni mama. Di tengah segala ketidaksempurnaan mereka, kita punya ekspektasi yang tinggi. Begini harusnya jadi seorang bapak, begini harusnya jadi seorang ibu. Tapi itulah mereka, manusia yang berdosa dan broken di hadapan Tuhan, yang bergumul dengan kesalahannya, yang kita baru paham setelah kita beranjak dewasa. Apakah ada pengampunan? Apakah ada dari antara saudara yang saat ini mau mengampuni ayah saudara atau ibu saudara? If that's the case. Atau adakah saudara yang tidak tahu siapa ayahnya? Gak pernah ketemu. Gak tahu muka bangganya waktu kita menang. Gak tahu muka harunya waktu kita nikah. Karena dia gak ada. Kita gak tahu kenapa kita jadi demikian. Kita gak tahu kita ini bibitnya siapa. Let me tell you this. Your father is in the heaven. And he is the father of the fatherless. But he is also the father of us all. Dan siapa yang mau bertekad untuk menjadi ayah yang lebih baik daripada ayah saudara. Dan jadi ibu yang lebih baik dari ibu saudara. Saudara mungkin sudah jadi ayah, mungkin belum. Tapi saudara kenal ayah saudara mungkin. Saudara mau bertekad, aku mau jadi ayah yang lebih baik dari ayahku. Aku menjadi mama yang lebih baik dari mamaku. Mamaku orang hebat. Aku gak tahu bisa sesabar gak seperti dia. Setahan seperti dia. Tapi Tuhan, aku mau jadikan aku seorang ibu yang setidaknya sama baik dengan dia. Atau lebih baik. Dan siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku tahu rasanya punya ayah, aku tahu rasanya kehilangan ayah. Aku tahu rasanya punya ibu, aku tahu rasanya tidak punya ibu. Dan aku tahu
orang-orang di sekitarku. Banyak yang fatherless, banyak yang motherless. Banyak yang suicidal, banyak yang gampang kena rayuan gombal pacarnya. Karena mereka gak punya. Dan aku tahu rasanya itu. Tapi seperti gimana Allah memiliki mercy kepada orang Israel. Selalu memberikan pengampunan pada barang siapa mencari seperti dijanjikan 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku mau fathering. Aku mau menjadi bapak. Menjadi mama. Buat orang di sekitarku yang mungkin bukan anak biologisku. Tapi mereka gak punya papa biologis. Mereka gak punya mama yang fungsional. Aku, Tuhan, mengenal persekutuan dengan Engkau dalam darahmu. Aku mau membapai mereka. Aku mau mengibui mereka. Karena Engkau adalah Bapakku. Sehingga aku akan memberikan firm discipleship. Aku akan mengajarkan everything is about God. Dan aku akan mengajarkan my failure. Supaya mereka melihat God is the hero. Siapa ya saudara mau berkata demikian? Yang pertama saudara mau melepas pengampunan. Mau bilang I understand. It's difficult for me to forgive. Tapi sebagai orang dewasa sekarang saya tahu. Saya tahu kenapa papa ada begitu ya orangnya. Saya tahu kenapa mama gak seperti yang ideal yang kupikir. Dan aku mengampuni kalian. Aku bahkan mengampuni dia yang tak bernama. Yang ku tak pernah jumpai. Apakah saudara yang berkomitmen kedua. Dan berkata, aku mau jadi lebih baik dari ayahku. Baik saudara sudah jadi ayah ataupun belum. Jadi ibu ataupun belum. Aku mau jadi lebih baik daripada ibu. Dan apakah komitmen yang ketiga. Yang saudara mau katakan dalam kingdom values ini. Bantu aku jadi bapak yang baik kepada mereka yang tak berbapak atau tak beribu. Berdoalah di hadapan Tuhan. Because this generation needs fathers. This generation needs mothers. This generation needs you. Empowered by the Godhead Trinity. Apa jawabanmu? Tuhan, terima kasih kalau kami punya Bapa dan Mama yang bisa jadi panutan, yang gagal dan gagal. Tapi kau bela dan kembali. Makasih kami hanya punya satu mama tanpa papa. Terima kasih mamaku gak patah, waktu harusnya berkali-kali dia patah dan melakukan hal yang bodoh. Terima kasih buat kami yang hanya punya papa dan gak punya mama. Karena papa bertahan, meskipun dia harus punya kecanduan untuk mempertahankan kewarasannya. Terima kasih buat orang-orang yang broken, yang aneh, yang antik, yang kau percayakan bisa ku panggil papa dan mama. Aku mau lebih baik dari mereka, supaya generasi berikutnya tidak usah rasakan yang aku rasa. Keganasan, kemarahan, pengabaian, atau ketidakhadiran. Aku mau jadi bapak yang lebih baik, mama yang lebih baik. Bukan cuma anak biologis. Buat teman-teman di sekitarku. Bahkan yang paling susah. Jadi bapak untuk istriku. Jadi ibu untuk suamiku. Sampai mereka bisa kembali pulih. Dan kami hanya bisa lakukan ini. Karena Engkau Bapa di sorga yang membapai kami. Ini hidup kami. Jadikan kami berkat dan berkati kami senantiasa. Haleluya. Amin.